Anuraga. Halo pemirsa, perkenalkan kami dari Suasi, Suara Siswa. Saya Rida Salma Hakim dan rekan saya Cut Rahmawati Dewi yang akan membawa Anda ke dalam acara talk show dengan topik pembahasan perealisasian visi misi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Ngomong-ngomong, bentar lagi ini akan diadakannya pemilihan umum pada tahun 2024 bulan Februari. Tapi gak usah jauh-jauh deh, bentar lagi juga di sekolah kita akan ada pemilihan umum, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Iya, jadi nggak harus terlalu jauh dulu ya, kita di sini bakal membahas pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman bakal memilih calon ketua dan wakil ketua OSIS, tentunya dilihat dari visi misinya ya Teh Cul. Iya, pastinya. Nah, dilihat dari yang memang visi misi yang bagus, tetapi di sini kita mempunyai program bahwa untuk mencegah siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibadak tertarik dengan visi misi yang memang terlalu tinggi ataupun tidak sesuai dengan kemampuannya yang pada akhirnya tidak terrealisasikan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bakal mencegah. Jadi kita di sini sudah mempunyai dua narasumber. Siapa ya? Siapa ya kira-kira? Jadi apa Teh Cul? Ngomong-ngomong, dua narasumber ini terkenal dengan prestasinya yang begitu banyak. Masya Allah banget ya. Hebat juga ya. Iya. Jadi yang pertama itu, narasumber yang pertama kali ini ialah Kang Kais Muhammad Siddiq selaku Ketua OSIS periode 2022 dari 2023 dan Kang Muhammad Hildan Septian selaku Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023. Marilah kita sambut dua narasumber pada acara talk show kali ini. Kepada Kang Kais dan Kang Hildan, kami silakan. Selamat sore Akang. Ya, selamat sore. Gimana Akang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga baik. Nah, jadi Akang, tujuan kami mengundang Akang ini untuk memenuhi tugas P5 yang memang bertemakan suara demokrasi. Nah, karena memang sebentar lagi ini pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS, maka kami mengambil topik pembahasan yaitu perealisasian visi misi calon ketua dan wakil ketua OSIS di berbagai media. Nah, dari visi misi dan juga program kerja yang Akang buat pada kampanye saat itu, ada yang ingin ditanyakan ya Kang. Kira-kira yang menjadi latar belakang dan juga alasan memilih visi misi dan program itu seperti apa Kang? Siapa dulu nih? Kalau boleh. Alasan ya berarti ya, latar belakang kenapa kami memilih visi misi tersebut. Yang pertama adalah kami memilih visi misi tersebut. Visi itu kan tujuan ya. Jadi tujuan itu sebenarnya adalah apa yang ingin kita capai sebenarnya. Dan visi misi tersebut mencerminkan apa yang ingin kita capai gitu kan ya. Nanti mungkin bisa dilihat juga ya teman-teman visi misinya apa aja. Salah satunya itu adalah membentuk pribadi yang cerdas, kemudian juga religius dan unggul di bidang akademik maupun non-akademik. Sebenarnya saya menunjukkan hal tersebut itu khususnya untuk pengurus OSIS, tapi secara keseluruhan kita semua anggota OSIS kan ya, entah itu pengurus atau bukan gitu kan ya, yang artinya seluruh siswa Semandak juga memang harus cerdas, religius dan juga unggul karena itu juga sejalan dengan visi misi sekolah. Nah, kenapa saya milih alasan atau tujuan tersebut untuk dijadikan visi misi? Karena saya merasa bahwa kita tuh Semandak atau siswa-siswa Semandak bisa tercermin karakternya itu dari visi misi yang kita buat gitu kan ya. Kemudian selain itu juga saya ingin menjadikan
OSIS itu sebagai aspirasi gitu, wadah aspirasi yang bisa menampung seluruh aspirasi, saran-saran daripada seluruh siswa yang ada di Semandak gitu kan. Contoh-contohnya mungkin ketika kita ingin mengadakan suatu acara bisa ditampung oleh kami juga, dan kami bisa membantu untuk menghubungkannya kepada sekolah seperti itu. Nah, jadi alasannya, latar belakangnya adalah karena itu sejalan dengan tujuan yang ingin kami capai selama menjadi ketua ataupun wakil ketua OSIS gitu kan ya, selama di pengurusan OSIS kali ini. Dan juga kenapa kami mengusulkan visi misi tersebut itu adalah karena beberapa masalah yang ada di dalam Semandak ini gitu kan ya, mungkin di tingkat siswa gitu kan ya, ada di dalam misinya, yaitu ingin meningkatkan lagi dan menerapkan 5S seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kang Hilda? Sebenarnya visi dan misi kita itu sama gitu. Dan yang menjadi latar belakang kita membuat visi dan misi itu sebenarnya sama juga, karena kita mencoba gitu apa yang ada dalam pikiran kita dan apa yang harus kita jadikan sebagai acuan untuk tujuan kita menjadi ketua dan wakil ketua OSIS gitu. Sebenarnya sama saja, yang melatar belakangi kita membuat visi misi itu karena kita melihat lingkungan di sekitar Semandak itu seperti apa gitu. Karena di visi dan misi itu tercantum ada seperti penerapan kembali 5S ya. Karena dulu itu kita waktu pas zaman-zamannya Covid gitu ya. Jadi kita jarang sekali bertemu, bertatapan langsung dengan teman, dengan kakak kelas, adik kelas maupun guru. Nah, makanya kita membuat suatu permasalahan dari latar belakang itu menjadi visi dan misi kita yang harus kita realisasikan gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih. Untuk programnya sendiri, Kenapa kita milih program tersebut ya? Bisa dijelaskan oleh Kang Hilda? Oke, untuk program sendiri kita itu punya sebenarnya 2 program ya, Kang Kais. Dan yang satunya alhamdulillah kita udah terrealisasi waktu pas bulan Ramadan. Karena menurut kita momen yang paling pas itu untuk berbagi kebaikan, untuk berbagi semua hal-hal yang bisa menjadi hal positif bagi penerima maupun pemberi itu di bulan Ramadan ya. Namanya tuh ASP. Nah, namanya ASP, Aksi Semandak Peduli. Jadi kita membuat program ini tuh sama, kita punya latar belakangnya juga karena melihat tingkat sosial, jiwa sosial di lingkungan Semandak dan para siswa Semandak itu yang tadinya kita sangat jarang lah istilahnya ketemu di sekolah, bersosialisasi, dan itu menjadi suatu hal yang utama. Kita ingin anak-anak Semandak itu memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu, seperti berbagi, seperti menyalurkan suatu kebaikan kepada masyarakat. Dan salah satu menjadi latar belakang itu yaitu kita ingin siswa Semandak itu memiliki jiwa sosial kepada masyarakat, karena ketika kita menjadi seseorang itu akan lebih baik ketika kita memiliki dampak juga pada masyarakat. Nah, di sini kita memulai dampak tersebut. Di sini kita memulai sebuah program kerja yang nantinya akan melatih jiwa sosial kita. Dan mungkin yang keduanya itu kita ingin memberikan dampak dari sekolah gitu. Kita ingin memiliki nama SMA Negeri 1 Cibadak itu tidak hanya dikenal dengan prestasi dalam segi akademiknya saja, tapi kita juga ingin dikenal dengan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar gitu. Makanya kita membuat program kerja yang dinamakan Aksi Semandak Peduli. Dan peduli tersebut bukan hanya memberikan sembako atau berupa uang, berupa materi, tapi peduli tersebut banyak sekali dalam cakupannya, dalam artinya seperti itu. Seperti kemarin aja kita mengadakan milad yang bagi-bagi tong sampah ya sampai puluhan tong sampah gitu. Nah, itu tuh sebenarnya merupakan ciri bahwa program kerja Semandak Peduli ini tuh kita terrealisasi gitu. Karena peduli yang dimaksud itu bukan peduli terhadap manusia saja, tapi terhadap lingkungan maupun sekitar kita, seperti itu. Ya. Dan juga mungkin yang melatar belakangi dari program yang kami canangkan yaitu Aksi Semandak Peduli itu dilatar belakangi juga oleh keadaan saat itu, yaitu pandemi. Karena ketika kita pandemi selama 2 tahun lebih, itu kita merasa setiap unsur, setiap golongan yang ada di masyarakat itu terdampak. Ya, tidak dapat dipungkiri juga, kita tidak bisa menutup mata dari sekitar Semandak juga banyak yang
terdampak gitu kan ya secara ekonomi. Nah, makanya kami ingin membuat Aksis Mandak Peduli ini untuk membantu yang ada di sekitar kita. Karena saat itu memang kita tuh harus dalam keadaan tolong menolong, saling bantu membantu gitu kan ya, bahu membahu agar sama-sama bangkit dari pandemi, karena kebetulan kita saat itu dicalonkan di masa-masa transisi antara pandemi dan juga new normal saat itu bahasanya kan. Nah, maka ASP ini menurut saya cukup mewakilkan keresahan kami gitu kan ya, dan juga mungkin keresahan yang lainnya seperti itu. Kemudian sebenarnya ada satu lagi program kami yaitu Kotak Aspirasi. Namun ketika pada rapat sidang program kerja itu diambil alih oleh MPK karena merasa aspirasi itu seharusnya ditampung oleh MPK, sehingga ya kami pun bukan maksud ingin merelakan, tapi memang tugasnya itu lebih ke MPK. Kita kan nggak bisa melangkahi mereka juga karena posisinya lebih tinggi ya, kita kan hanya badan eksekutif. Apa yang direncanakan oleh kami bersama, kami yang mengeksekusinya seperti itu sebagai OSIS. Program kerja yang bagus ya Kang, karena waktu kemarin yang Mila juga kan sempat bagi-bagi sembako juga ya. Nah, ketika memang saya mau memberikan sembako tersebut, warga di sekitar Semandak itu udah pada tahu. Bahkan sebelum mengucapkan assalamualaikum aja beliau tuh bilang bahwa dari Semandak ya. Jadi memang ASP itu tuh udah terkenal banget gitu bagi masyarakat sekitar katanya. Bahkan waktu itu ibunya sampai bilang cerita panjang lebar kalau misalnya Semandak itu selalu memberikan gitu, selalu sampai. Jadi bagus juga ya. Alhamdulillah. Berarti memang alhamdulillah terrealisasi. Ya. Juga yang didapatkan dari ASP itu dari panitianya mungkin ya, bagaimana cara memberi sesuatu dengan yang baik dan bagaimana kita mengelolanya juga. Iya, betul. Seperti itu. Selanjutnya. Kira-kira ada gak sih Kang hambatan-hambatan yang Akang alami dalam merealisasikan visi misi? Tentu saja hambatan itu ada banyak sekali ya. Selama saya menjabat menjadi ketua OSIS dan juga rekan saya sebagai wakil ketua OSIS, banyak sekali hambatan yang kami alami untuk merealisasikan visi misi dan juga program kerja kami seperti itu. Mulai dari, mungkin kalau misalkan boleh dikategorikan ada dua, yaitu internal dan juga eksternal. Kalau misalkan hambatan internal itu juga ada dua lagi. Nah, internal dalam diri sendiri dan juga internal dari dalam lingkungan sekolahnya ataupun dari internal OSIS itu sendiri seperti itu. Buat hambatan yang ada dalam diri sendiri mungkin ya lebih ke ya biasalah gitu kan ya, rasa dalam diri itu kadang nggak menentu gitu kan ya, karena kita mungkin masih muda gitu kan ya, jadi kadang ya fluktuatif seperti itu bahasanya. Dan ya Akang terkadang-kadang ya menjadi mempertanyakan gitu, apakah yang saya lakukan ini sebenarnya sia-sia atau enggak gitu, apa yang saya lakukan ini bermanfaat atau enggak gitu. Terkadang jadi saya tuh lebih banyak mikir daripada beraksi gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi hambatan, tapi saya memiliki rekan-rekan yang luar biasa dan hambatan dari dalam diri sendiri itu bisa hilang gitu kan ya, tertutup oleh melihat semangatnya teman-teman saya gitu kan ya, semangatnya Kang Hildan, semangatnya luar biasa dari siswa-siswi Semandak gitu kan ya. Saya menjadi termotivasi dan juga saya merasa bahwa apa yang sudah saya programkan, apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya janjikan itu menjadi tanggung jawab saya seutuhnya. Karena ketika saya kampanye gitu kan ya, ketika menyampaikan visi misi dan juga program kerja kan itu adalah janji saya, dan saya harus bertanggung jawab untuk itu, harus menyelesaikan apa yang sudah kami mulai lah, seperti itu bahasanya. Dan juga menjadi alasan kenapa saya bisa terus bergerak dan hambatan tersebut bisa saya lalui gitu. Kemudian juga ada dari internal OSIS, sebenarnya sedikit dari internal OSIS itu, mungkin hanya ada dalam beberapa anggota OSISnya saja. Ketika misalkan kumpul gitu kan ya, ada rapat OSIS, beberapa dari mereka kadang tidak hadir gitu kan ya, hadir di beberapa pertemuan saja, kadang dia nggak full lah gitu bahasanya, dan itu menjadi penghambat kecil lah gitu. Karena kan akhirnya ketika kita ingin menjalankan sesuatu kemudian bagi-bagi tugas, itu kita bisa kekurangan sumber daya manusia, karena kan ya OSIS itu kan terbatas ya, dan nggak bisa bertambah dong jumlahnya. Kalau misalkan mau bertambah jumlahnya masa harus LDKS ulang gitu kan ya. Nah, dari situ mungkin menjadi penghambat kecil, tapi alhamdulillahnya kita di dalam OSIS sendiri saling mengcover lah apa yang
kalau misalnya ada sedikit celah kita tutup gitu bareng-bareng. Jadi hambatan dari internal OSIS ini sangat-sangat kecil. Kemudian ada juga hambatan yang cukup luar itu dari eksternal ya, dari luar OSIS dan juga dari luar diri saya. Itu dari mungkin dari siswa-siswa mandaknya, karena ketika kita membuat suatu kebijakan, suatu program itu tidak selamanya disukai dan disetujui oleh orang lain, seperti itu. Ada pro dan kontranya, ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang mendukung, ada yang netral, juga ada yang biasa-biasa aja. Nah, itu menjadi tantangan atau juga hambatan. Sebenarnya bukan hambatan, itu emang tantangan kita gitu. Kita harus menyelesaikan hal tersebut karena emang itu tugas saya sebagai ketua OSIS gitu kan ya. Harus mampu mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada di dalam sekolah untuk tingkat siswa, seperti itu ya. Mungkin seperti itu saja dari saya. Kalau dari Kang Hildan? Sama sih kurang lebih juga, karena memang hambatan dalam suatu untuk merencanakan sesuatu hal yang kita tuju maupun itu hal yang baik, tentu ada aja biasanya orang atau bisa disebut juga oknum lah istilahnya, yang biasanya gak suka gitu dengan apa yang kita buat, apa yang kita ingin rencanakan walaupun itu hal baik yang kita rencanakan. Tapi alhamdulillah untuk sejauh ini hambatan-hambatan tersebut yang tadi dikatakan oleh Kang Keis, alhamdulillah masih dapat bisa ditangani sebaik mungkin gitu. Hingga saat ini alhamdulillah misi dan program kita juga insya Allah terrealisasi gitu, walaupun dengan hambatan-hambatan yang tadi disebutkan oleh Kang Keis gitu. Meskipun memang banyak hambatannya Akang, tapi kalau menurut saya pribadi acara-acara yang memang diadakan oleh OSIS sendiri itu sukses gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya ya Akang, bagaimana menurut Akang sendiri menyesuaikan potensi diri atau kemampuan yang ada di dalam diri dengan visi misi yang akan dibuat gitu? Coba dulu. Saya dulu. Oke. Potensi dalam diri ya. Yeah. Nah, pertama ketika kita membuat visi misi, memang yang harus dikenali itu diri kita terlebih dahulu gitu. Apa yang menjadi kemampuan kita untuk membuat suatu tujuan gitu. Karena pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menjadi bukan menjadi contoh gitu, tapi harus bukan memberi contoh tapi menjadi. Oh ya, bisa dikatakan. Ulangi dari pertanyaan deh. Selanjutnya ya Kang, bagaimana menurut Akang sendiri untuk menyesuaikan potensi diri ataupun kemampuan yang ada pada diri dengan membuat visi misi yang akan dibuat? Dari siapa dulu? Nah, dari Kang Hildan. Oke. Menurut saya pribadi, ketika kita membuat suatu tujuan dalam bentuk visi misi, pertama kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu gitu. Apa sih yang menjadi keunggulan pada diri kita sehingga kita mampu untuk bisa mewujudkan visi misi tersebut. Karena gak mungkin kan kita membuat visi misi tapi kita juga gak bisa gitu mewujudkan visi misi tersebut gitu. Karena yang pertama kali dilihat ketika kita merealisasikan visi misi tersebut, kita dulu yang pertama kali dilihat sebagai istilahnya pencetus dari visi misi tersebut gitu. Baru orang lain mengikuti gitu. Oh, ternyata visi misinya seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Kang Keis dan Kang Hildan misalkan. Kita juga harus seperti itu. Nah, itu adalah hal yang harus diperhatikan dalam membuat visi misi gitu. Kenali dulu potensi kita sejauh mana gitu. Dan mungkin yang kedua kita lihat juga latar belakangnya dari apa yang perlu dibenahi dari apa organisasi yang kita naungi gitu. Dan mungkin nanti ke eksternalnya warga sekolah SMA Negeri 1 Cibadak gitu, maupun siswa maupun guru-guru gitu. Jadi kita lihat latar belakangnya yang dibutuhkan apa gitu. Dan kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi latar belakang dari visi misi dari siswa maupun dari guru-guru gitu, untuk menjadi latar belakang yang menjadikan nanti kemudian dituangkan dalam suatu tulisan yang berbentuk visi misi gitu. Mungkin dari saya itu sih. Kalau misalkan tadi pertanyaan bagaimana cara kita menyesuaikan diri antara potensi dan juga visi misi yang akan kita buat gitu ya. Tadi benar yang dikatakan oleh Kang Hildan, kita tuh harus melihat dulu ke dalam diri sendiri gitu. Kita harus mengenal potensi diri kita dan juga kita harus mengenal batasan diri kita, karena setiap manusia itu memiliki batasan ya. Kita mungkin adalah makhluk yang paling sempurna, tapi ya
kita tidak sempurna itu karena memiliki batasan-batasan tersebut, dan batasan-batasan setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang batasannya cukup tinggi gitu kan ya, sehingga dia bisa memaksimalkan dirinya, nge-push dirinya itu lebih daripada yang lain. Ada juga yang mungkin biasa-biasa aja, ada yang mungkin kurang. Nah, kita harus selektif dan juga menilai ini batasan kita tuh sampai mana, karena kita nggak boleh dong sombong, kita nggak boleh seolah-olah membuat suatu visi misi yang idealis sampai-sampai tidak logis lah untuk kita capai seperti itu. Kita juga harus melihat keadaan sekolah, kita harus melihat keadaan lingkungan kita harus melihat keadaan siswa, keadaan guru-guru, dan juga keadaan internal OSIS itu sendiri ini bagaimana, sehingga kita mampu membentuk, merumuskan suatu visi misi dan juga program kerja yang memang sesuai dengan potensi yang ada. Kita tidak boleh terlalu tinggi idealisme kita, tapi kita tetap harus ada idealisme itu, karena itu yang akan menjadi standar kita tuh harus tinggi gitu. Tapi bukan berarti tinggi itu sampai kelewatan batas, kan itu dia. Nah, makanya kita harus tahu batasan kita di mana sebagai siswa. Kita kan gak mungkin dong bikin aturan sekolah, karena itu adalah wewenangnya sekolah, bukan wewenang kita sebagai siswa. Nah, kita juga harus mengenali batasan-batasan sekolah gitu kan ya. Di sekolah ini terbatas, apalagi kan kita masih lingkup SMA gitu loh. Kalau mungkin universitas lebih tinggi lagi ya, lingkupannya lebih luas lagi. Nah, kita harus bisa bijak lah dalam menentukan kemampuan dan juga potensi kita. Mana nih yang masih bisa kita gali, mana nih yang bisa kita tingkatkan lagi. Nah, dari situ kita bisa menyesuaikan diri dengan visi misi yang nanti kita buat gitu loh. Jadinya nanti tuh antara visi dan misi dan juga program kerja harus seimbang dengan kemampuan ataupun potensi yang dimiliki oleh sekolah, dimiliki oleh siswa dan juga guru-gurunya, dan juga dimiliki oleh kita pribadi. Walaupun sebenarnya ketika kita tidak memiliki ketidakmampuan gitu, misalnya kita memiliki batasan, namun kita melihat dari orang lain nih, oh ternyata mereka bisa sedangkan kita enggak. Nah, kita bisa melibatkan mereka yang bisa, yang mampu, yang memang di situ cocok lah gitu dengan program yang kita buat, program yang kita punya, dan juga visi misi yang memang kita usulkan seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara menyesuaikannya juga, selain kita memang dari awal menentukan batasan, tapi bukan berarti kita tuh jadi mentok lah gitu. Kita harus bisa melihat potensi mana yang bisa kita raih. Jadi sebenarnya itu lumayan kompleks sebenarnya ya. Cara menyesuaikan itu antara kita yang menyesuaikan diri atau visi misi yang menyesuaikan dengan diri kita. Nah, kita harus bijak dan seimbang dalam keduanya gitu. Bukan berarti kita harus membatasi diri, tapi memang ada loh hal-hal yang tidak boleh kita lewati gitu. Maksudnya melewati batas itu dalam konteks yang negatif gitu ya. Tapi untuk konteks-konteks yang positif, selama itu bisa diraih gitu kan ya, saya rasa bisa lah untuk dicapai selama kita logis gitu kan ya. Nah, makanya harus rasional juga gitu loh. Nah, makanya mungkin yang jawaban Akang terhadap pertanyaan itu, selain kita juga mengenali diri, batasan-batasan sebagai siswa, batasan-batasan sekolah gitu kan ya, apa yang tidak boleh kita langgar, apa yang tidak kita boleh lewati gitu kan ya, garis-garis batasannya itu nanti harus menjadi pertimbangan yang besar. Kemudian kita juga harus melihat potensi gitu kan ya, potensi apa ini yang bisa kita gali, potensi apa yang bisa kita raih seperti itu. Untuk selanjutnya Kang, apa saja yang akan pelajari dari pengalaman berorganisasi, khususnya di organisasi OSIS sendiri? Oke. Mulai dari saya dulu ya. Apa yang saya dapatkan gitu ya, manfaat berorganisasi selama di OSIS ini, sebenarnya ada banyak benefit atau manfaat yang saya dapatkan. Kalau misalkan disebutkan satu persatu mungkin nanti jadi terlalu panjang, tapi utamanya saya sebutkan yang utamanya saja ya. Yang pertama adalah mental kami itu ditempa dan dilatih untuk bisa lebih lebih lah daripada yang lain gitu kan ya. Karena semakin tinggi suatu tanggung jawab gitu ya, semakin tinggi suatu jabatan, maka semakin berat tanggung jawab yang akan ditanggung gitu kan ya. Dan saya merasa bahwa saya lebih dewasa daripada yang sebelumnya. Dari segi mental saya lebih kuat lah, lebih tahan mental. Mungkin saya yang dulu nggak bakal seberani ini gitu ya untuk berbuat sebagai siswa gitu kan ya. Mungkin kalau yang dulu tuh cenderung lebih mikir-mikir dulu gitu kan ya, nggak optimis gitu kan, pesimis. Semenjak saya menjadi ketua OSIS, saya menjadi lebih yakin lagi dan lebih percaya diri, kemudian juga lebih dewasa lah dalam menentukan suatu hal gitu kan ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya rasakan utamanya. Kemudian yang lain juga ada pada
apa ya, ketika saya bergabung dengan pengurus OSIS, saya itu menjadi kenal banyak orang yang hebat gitu. Di dalam OSIS sendiri kan bermacam-macam orang ya, dan mereka semua terpilih untuk bergabung di dalam pengurus OSIS. Ketika saya bergabung bersama mereka, saya melihat luar biasa sekali gitu mereka, semangatnya, kerja kerasnya, cerdiknya gitu kan ya, cerdasnya dalam menentukan suatu kebijakan, suatu pilihan ketika menghadapi masalah gitu kan. Saya banyak belajar dari mereka. Ketika saya hanya taunya A, kemudian bertemu mereka, oh ternyata ada A B C D gitu kan ya. Banyak wawasan lah gitu yang saya dapatkan dari teman-teman yang ada di OSIS. Dan saya juga benefitnya bisa kenal dengan kalian gitu kan ya, bisa kenal dengan guru-guru lebih dekat lagi gitu kan ya. Nah itu manfaat yang saya rasakan paling besar gitu di dalam hidup saya, seperti itu. Kalau dari saya, pertama tadi benar, mental kita diuji dalam organisasi ini. Terus yang lainnya juga sebenarnya kalau disebutkan satu-satu gak bakal cukup ya sampai gede juga. Tapi kita ambil garis besarnya aja, benefit yang saya rasakan selama saya menjadi pengurus OSIS. Mungkin dari beberapa hal yang saya dapatkan. Pertama dari segi ketika kita mencalonkan sebagai OSIS, saya pribadi saya memiliki tujuan gitu, dan tujuan itu alhamdulillah terlaksana. Saya ingin memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh, yang bisa bertanggung jawab gitu atas semua hal yang sudah saya rencanakan dahulu gitu. Dan alhamdulillah hingga saat ini benefit ketika saya mengikuti organisasi, kepemimpinan saya bertambah walaupun ya tidak bagus-bagus amat gitu, tapi alhamdulillah dalam segi kepemimpinan saya, dalam segi rasa tanggung jawab maupun dalam segi memimpin suatu organisasi ini dengan Kang Keis, saya merasakan hal tersebut itu bisa dirasakan oleh saya pribadi. Terus yang kedua, benefit yang saya rasakan juga ketika menjabat maupun menjadi pengurus OSIS, karena hal ini tuh ketika kita menjadi pengurus OSIS, banyak sekali anak-anak OSIS, banyak sekali anggota-anggota OSIS itu yang ada di organisasi ini gitu. Nah, saya berpikir bagaimana cara menyatukan semua pemikiran itu. Nah, disitulah mungkin benefit yang saya rasakan, gimana cara berpikir kritis, bagaimana cara bekerja dalam suatu tim, bagaimana cara bekerja yang harus kita laksanakan dalam detik itu juga, keputusan yang harus kita laksanakan dalam detik itu juga. Nah, di situ kita diolah sedemikian mungkin dalam segi pemikiran kita, dan benefit yang saya rasakan itu melatih kekritisan saya gitu dalam segi pemikiran. Mungkin seperti itu hal yang saya rasakan, dan tadi juga benar, saya bisa menemukan orang-orang hebat di organisasi ini yang menjadi saya juga termotivasi gitu kepada anak-anak itu, kepada teman-teman itu gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang ada benefit dari organisasi ini. Seperti itu. Banyak sekali ya Kang benefit yang didapatkan. Nah sebentar lagi kan akan selesai ya menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Ada rasa puas gak terkait visi misi dan program yang akan usungkan, dan merasa bahwa semua visi misi dan program tersebut terrealisasikan atau belum? Oke, saya dulu ya. Oke, terkait puas atau tidak, tentu saya kalau bisa dibilang sangat tidak puas dengan hasil visi maupun misi saya. Karena dengan ketidakpuasan itu saya bisa lebih belajar lagi, walaupun orang lain melihat wah visi misi tersebut sangat berjalan dengan lancar, sangat berjalan dengan semestinya, tapi tetap yang dirasakan oleh saya masih belum merasa puas, karena saya ingin visi misi yang saya dan Kang Keis buat itu terrealisasi hanya tidak hanya untuk di tahunan kita doang gitu ya Kang ya, tapi ingin seterusnya bisa terrealisasi gitu. Nah makanya saya masih belum merasa puas sesuatu hal yang saya dapatkan dengan pencapaian saat ini gitu. Mungkin boleh ditambahkan? Iya. Jadi tadi pertanyaannya apakah sudah puas dengan apa yang sudah dijalankan gitu kan ya, dengan visi misi dan juga program kerja. Kalau ditanya puas atau tidak, jujur saya tidak puas gitu kan ya, karena menurut saya puas itu adalah pembatas dalam melakukan lebih gitu kan ya. Saya merasa bahwa diri saya ini masih bisa lebih lagi gitulah.
lebih bisa berkembang dan lebih bisa belajar, dan itu mungkin yang menjadi faktor orang tuh bisa berkembang ya. Kalau seseorang itu merasa puas, ya mungkin dia gak bakal bisa berkembang lagi karena udah cukup gitu, merasa cukup dengan dirinya. Nah jadi saya berusaha untuk menekankan kepada diri sendiri agar tidak mudah puas dengan sesuatu. Jadi harus terus meniti itu sampai titik yang memang maksimal gitu loh, baru mengambil hal yang lain kemudian dimaksimalkan lagi di tempat yang lain seperti itu. Jadi dalam visi misi yang saya usulkan dan juga program kerja, sebenarnya Semandak ini masih memiliki banyak potensi. Tapi ya karena kita tuh memiliki keterbatasan waktu ya. Saya hanya menjabat kurang lebih 1 tahun, kurang dari 1 tahun bahkan. Jadi mau tidak mau ya saya harus melepas tanggung jawab ini gitu, karena dan menyerahkannya kepada yang lain untuk melanjutkan apa yang sudah kami perjuangkan lagi itu dari dulu juga, dari alumni gitu kan, seperti itu. Nah, jadi memang kalau misalkan merasa puas atau tidak, ya terus saja tidak pernah puas, terutama bagi diri sendiri sebenarnya. Saya tidak puas dengan diri saya yang sekarang karena sebenarnya masih bisa lebih gitu. Tapi untuk kepada orang lain saya merasa cukup kalau kepada orang lain, tapi kalau terhadap diri sendiri tidak. Tapi kalau untuk orang lain saya merasa oke, ini udah cukup. Dan memang kita juga keterbatasan waktu, jadi cukuplah sampai setahun aja gitu kan ya, gak bisa lebih gitu kan ya. Nah kalau misalkan ditanya ada gak sih misalkan visi misi ataupun program yang merasa kurang puas, itu mungkin ada di 5S. Kalau menurut saya kan saya tuh punya misi untuk merealisasikan 5S gitu kan ya. Nah memang ketika saat itu, ketika kami berkampanye, yang melatar belakangi misi ini adalah dampak dari pandemi. Pandemi itu kan membuat kita lebih individualis ya. Kita lebih banyak diam di rumah sehingga kita kurang bersosialisasi, dan mungkin 5S juga ikut menurun. Nah dari situ kami melihat masalah itu, kami ingin merealisasikan dan juga membangkitkan kembali semangat 5S-nya gitu kan ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan selama kepengurusan kami ada perbaikan-perbaikan yang alhamdulillah cukup lah gitu selama setahun mah. Karena menurut saya sendiri juga 5S itu adalah budaya yang perlu waktu untuk membentuknya. Kita kan dulu mungkin ketika mendengar cerita dari alumni ataupun cerita dari guru, begitu luar biasa ya 5S itu. Dan di angkatan kami, di angkatan kita gitu kan ya, ada terjadi penurunan karena mungkin pandemi gitu kan ya. Nah dari situ perlu dibentuknya itu perlu waktu yang lama gitu kan ya untuk bangkit kembali seperti itu, dan tidak cukup selama setahun saja. Makanya dari itu saya harap kepengurusan selanjutnya dan juga anak-anak Semandak selanjutnya itu dapat membangkitkan kembali semangat 5S seperti itu. Saya rasa seperti itu. Sebentar lagi ya kan ada pemilihan untuk ketua dan wakil ketua OSIS yang baru nih. Ya, betul. Bagaimana sih pendapat dan saran Akang untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS selanjutnya dalam membuat visi dan misinya? Saya dulu ya. Mungkin dalam membuat visi dan misi itu saran saya adalah tadi ya, sebenarnya kembali lagi kepada kita harus mengenal diri sendiri dulu gitu kan. Kita harus mengetahui batasan, kita juga harus mengenali potensi apa yang bisa diraih, potensi apa yang bisa digali. Kemudian kita juga harus mampu dalam membuat visi misi itu sejalan dengan apa yang sudah diprogramkan oleh sekolah dan juga visi misi sekolah. Karena kalau misalkan tidak sejalan dan bahkan mungkin berlawanan gitu kan ya, itu akan menjadi penghambat yang luar biasa. Karena apapun yang kita usulkan, kalau misalkan tidak sejalan dengan sekolah ya akan ditolak oleh sekolah. Kita kan ada di bawah naungan sekolah gitu kan ya. Setiap tindakan kita menjadi pertanggungjawaban sekolah. Maka dari itu kita harus bisa sejalan dengan sekolah agar kita sama-sama lah gitu di jalan yang sama dan bisa menjalankan apa yang sudah kita programkan, apa yang menjadi visi misi kita seperti itu. Nah mungkin itu saran utamanya sih. Dalam membuat visi misi juga itu harus sejalan dengan tujuan kita, tujuan hidup gitu kan ya. Dan juga banyak lagi tujuan yang lainnya untuk kita capai. Kita tuh harus melihat visi misi itu apa sih yang menjadi cita-cita Semandak, apa sih yang menjadi cita-cita kita gitu kan ya. Kita ketika kita sudah bersatu untuk menjalankan visi misi itu akan lebih baik lah, lebih maksimal daripada kita menjalankan visi misi di mana
sebenarnya itu tuh tidak mencerminkan diri kita. Jadi sebenarnya visi misi yang kita buat itu harus mencerminkan diri kita dan juga harus sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada, seperti itu. Dari tambahan. Kalau dari saya mungkin tadi juga sekilas sudah dibahas ya di awal tentang gimana sih kalau misalkan kita membuat visi misi yang bagus itu seperti apa. Nah, yang pertama tadi disampaikan bahwa ketika kita membuat visi misi itu kita memang harus mengenali potensi yang ada pada diri kita dulu gitu sebelum kita merealisasikan ke orang lain. Karena yang pertama memang dilihat oleh orang lain ya kita sebagai pencetusnya. Makanya ketika membuat visi misi jangan terlalu tinggi sehingga batasan-batasan kita itu terlupakan gitu. Karena kita kan sebagai makhluk sosial itu memiliki punya batasan masing-masing gitu, punya porsinya masing-masing. Nah, batasan itu jangan terlalu dikebelakangkan gitu. Tapi bagus kita kita melibatkan visi misi itu dengan ingin lebih dari batasan kita, tapi kita juga harus melihat apakah memang bisa terrealisasi dengan batasan-batasan itu. Nah, yang pertama itu ketika kita membuat visi misi itu kita lihat dulu batasan kita itu sampai mana. Nah, yang kedua memang betul sejalan dengan visi misi sekolah dan menurut saya semua visi misi dari siswa, dari guru maupun dari OSIS itu semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk Semandak juara gitu. Makanya ketika kita membuat suatu visi misi itu memang kita harus sejalan dengan jalannya sekolah gitu. Walaupun berbeda tapi tetap tujuan kita tetap sama gitu. Nah, mungkin yang ketiganya itu kita lihat juga latar belakang dari yang dibutuhkan oleh siswa-siswi Semandak. Apa sih yang menjadi permasalahan-permasalahan di SMA Negeri 1 Cibadak ini? Misalkan sekarang kan kasus yang sedang beredar itu seperti bullying ya. Bullying. Nah, kita cantumkan dalam visi misi misalkan dalam 5S aja gitu. 5S itu sebenarnya udah mencakup semuanya gitu. Antara senyum, salam, sopan, santun. Itu tuh dengan kita menerapkan 5S biasanya bullying itu gak ada gitu. Nah, bener. Makanya kita harus melihat juga dari latar belakang dari yang dibutuhkan oleh para siswa-siswi Semandak. Terus yang keempatnya mungkin kita juga harus mengenali potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi Semandak. Jadi jangan hanya potensi kita saja, tapi tujuan kita itu kan untuk membuat visi misi itu bukan untuk diri kita pribadi saja, tapi untuk siswa-siswi Semandak juga gitu, khususnya ya faktor internal dari SMA Negeri 1 Cibadak dulu gitu. Nah, makanya ketika kita membuat visi misi itu jangan hanya pada diri kita juga, tapi kepada siswa-siswi Semandak gitu. Misalkan anak-anak Semandak itu suka dalam segi ini tapi potensinya itu jarang sekali tergali. Nah, makanya kita harus kenal dulu gitu dalam lingkungan Semandaknya gitu. Lalu nanti kita cetuskan dalam visi misi, oh ternyata yang dibutuhkan Semandak itu misalkan yang tadi ketika kita memiliki suatu bakat tapi terpendam gitu. Oh, cocoknya kita membuat visi misi misalkan misinya itu dengan membuat acara seperti ini, seperti itu gitu. Misalkan oh ternyata keagamaan di SMA Negeri 1 Cibadak itu menurun. Oh, kita bikin saja nih dalam segi imtak misalkan lebih ditingkatkan imtaknya gitu. Nah, seperti itu sih kalau menurut saya cara membangun membuat visi misi yang bagus gitu dan sejalan dengan tujuan sekolah juga untuk menjadikan Semandak juara gitu. Sangat keren ya dari jawaban Kang Kais dan juga Kang Hildan gitu. Secara detail ya jawabnya. Ini juga mungkin kami juga dapat ilmu yang baru, gitu. Dapat wawasan yang baru juga. Ya, betul. Semoga dengan adanya acara talk show kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Seperti itu aja Akang. Sebelumnya terima kasih ya Akang karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Akang. Iya, sama-sama. Semangat ya. Iya. Suasi, Suara Siswa.